Langit di atas kerajaan Al-Badiah menggantungkan mendung tak biasa. Angin berembus lirih, membawa aroma garam dari laut yang jauh dan bisikan rahasia dari padang tandus yang menyimpan ribuan sejarah. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana, gelisah. Di tangannya tergenggam gulungan surat bersegel hitam dengan simbol mata bersudut 7. Ia menatap surat itu seakan bisa membakar isinya dengan mata. Abu Nawas datang sambil bersiul, mengenakan jubah kusut dan membawa kantong kurma. "Siapakah yang memanggilku dari ruang keraton dengan wajah semuram sumur tak berair ini?" katanya sambil meletakkan kantong kurma di atas meja perak raja. "Ada urusan besar, Abu Nawas," kata raja serius. "Utusan dari sekte Pasir Hitam datang kemarin. Mereka mengklaim tanah-tanah di barat kerajaan sebagai milik mereka, berdasarkan kitab kuno yang katanya turun dari langit." Abu Nawas mengerutkan dahi. "Turun dari langit? Apakah kitab itu pakai parasut?" Raja menahan tawa. "Mereka bilang tanah kita dulunya milik nenek moyang mereka, dan kini mereka ingin mengambil kembali. Jika kita menolak, mereka akan menyebar pengaruh, membuat kekacauan, dan menebar kebohongan tentang kerajaan kita ke kerajaan-kerajaan tetangga." Abu Nawas mengangguk, kemudian melempar kurma ke mulutnya dan duduk bersila. "Baiklah, Yang Mulia, izinkan aku menghadapi mereka. Tapi siapkan satu hal." "Apa itu?" Sehelai taplak meja dari jubah sultan tua, secawan air dari sumur terdalam, dan seekor unta yang bisa tertawa. Raja memandangnya bingung. "Untuk apa semua itu?" Abu Nawas tersenyum. "Untuk mengelabui orang yang pikirannya tertutup tapi mulutnya ingin menguasai segalanya." 3 hari kemudian, halaman utama istana dipenuhi oleh penonton. Warga, cendekiawan, dan para musafir ingin menyaksikan pertarungan debat paling ditunggu abad ini. Abu Nawas melawan Pendeta Agoram, pemimpin sekte Pasir Hitam. Agoram mengenakan jubah hitam bergaris emas. Di dadanya tersemat simbol mata bersudut 7. Matanya tajam seperti paku yang menembus papan keangkuhan. "Salam atas nama tanah yang dijanjikan," ujar Agoram. "Kami datang menagih hak, bukan meminta." Abu Nawas menatapnya santai. "Salam atas nama logika dan sejarah yang tidak suka ditarik-tarik seperti adonan roti." "Aku membawa kitab kuno," kata Agoram, membuka gulungan. Di dalamnya tertulis bahwa seluruh wilayah barat milik keturunan suci kami. Abu Nawas tertawa. "Kitab itu ditulis siapa?" "Pendeta tertinggi kami, yang konon mendengar langsung bisikan dari langit." Abu Nawas mengangkat alis. "Aku pun pernah mendengar bisikan dari langit, tapi waktu itu cuma suara burung onta yang terjebak di cerobong asap." Orang-orang tertawa. Agoram mulai kesal. "Jangan bermain-main dengan hal suci." Abu Nawas berdiri dan membuka gulungan berwarna kuning pudar. "Ini peta wilayah kerajaan kita 200 tahun lalu, ditulis oleh ilmuwan kerajaan Persia. Tidak ada satupun dari tanah itu yang disebut milik sekte Pasir Hitam." "Kitab kami lebih tua," sanggah Agoram. Abu Nawas menjawab cepat, "Tua tidak berarti benar. Banyak orang tua yang lupa jalan pulang." Agoram mengangkat tongkat berkepala mata emas. "Kami punya janji ilahi." Abu Nawas mengangkat sendok kayu. "Kami punya akal dari ilahi." Agoram mulai mengutip ayat dari kitab mereka, yang terdengar puitis namun tidak jelas sumber dan maknanya. Abu Nawas memotong, "Jika aku menulis di selembar daun pisang bahwa aku pemilik seluruh kerajaan ini, lalu aku menanam daun itu dan tumbuh pohon, apakah pohon itu lalu menjadi bukti? Jangan mencela kitab suci,"
Hardik Agoram. Justru aku menghormati kitab yang benar-benar suci, ujar Abu Nawas bijak. Tapi jika klaimmu berasal dari tulisan tangan manusia yang tidak bisa diuji kebenarannya, maka kita sedang bicara tentang ambisi, bukan keimanan. Rakyat bersorak. Agoram terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan nada jenaka. Lagi pula, kenapa sekte pasir hitam begitu ingin tanah kami? Padahal tanahnya kering, penuh batu, dan ada unta yang suka ngiler. Tapi di bawahnya ada tambang emas, bentak Agoram spontan. Suasana sunyi. Raja Harun langsung berdiri. Jadi itu tujuanmu sebenarnya? Abu Nawas tersenyum. Terima kasih, Tuan Agoram. Kini semua orang mendengar. Agoram tidak menyerah. Ia menyusun argumen baru tentang sejarah mitologi dan garis keturunan. Ia bahkan menyewa seorang juru tafsir untuk memperkuat ceritanya. Abu Nawas lalu mengusulkan uji kejujuran. Siapa yang bisa membuktikan klaimnya dengan cara paling masuk akal akan menang. Penilai debat adalah seekor keledai kerajaan bernama Kalbu yang telah dilatih mengenali kebohongan. Agoram tertawa. Seekor keledai sebagai hakim? Itu penghinaan. Abu Nawas menjawab, keledai tidak kenal ambisi, tidak bisa disuap, dan lebih jujur dari banyak manusia. Mereka setuju. Agoram membaca klaimnya di depan keledai. Kalbu menguap dan buang angin. Abu Nawas maju, hanya membawa sepotong roti dan menyuapi kalbu sambil berkata, kerajaan ini dibangun atas kerja keras, bukan klaim atas mitos yang kabur. Jika benar kalian ingin damai, mari berbagi ilmu, bukan wilayah. Keledai mengangguk dan memeluk Abu Nawas. Rakyat pun tertawa gemuruh. Malam itu, Raja mengundang Abu Nawas dan Agoram makan malam bersama. Abu Nawas, dengan santainya, berkata, daripada mengklaim tanah, mengapa tidak membangun pusat riset dan belajar bersama? Tanah bisa jadi milik bersama, tapi kebenaran hanya bisa ditanam dalam hati yang terbuka. Agoram akhirnya luluh. Ia sadar cara kekerasan dan tipu muslihat hanya menambah permusuhan. Raja pun menetapkan wilayah barat menjadi tempat pertukaran ilmu. Sekte pasir hitam boleh mendirikan pusat studi, tapi tidak memiliki tanah itu secara mutlak. Beberapa pekan berlalu sejak debat besar itu. Sekte pasir hitam tampak menerima kesepakatan damai, namun Abu Nawas masih menyimpan rasa curiga. Ia tahu, orang yang tersenyum sambil menyembunyikan belati biasanya tak akan lama menunggu kesempatan kedua. Sore itu, seorang penggembala datang ke kediaman Abu Nawas sambil membawa botol kecil berisi serpihan emas. Tuanku Abu Nawas, katanya tergopoh, aku menemukan ini di oasis dekat barat daya, tempat yang katanya hendak dijadikan pusat ilmu sekte pasir hitam. Abu Nawas mengangkat alis. Emas, dari oasis. Benar, tapi para penjaga dari sekte itu melarang siapapun mendekat. Mereka bilang itu wilayah spiritual yang hanya bisa dimasuki oleh orang suci bermata 7. Abu Nawas mengelus jenggot. Tampaknya mereka sedang memoles spiritualitas dengan cat warna emas. Malam itu, Abu Nawas menyamar sebagai pengemis kelaparan dengan perut diikat tali dan berjalan mengendap ke oasis barat. Di sana, ia melihat aktivitas mencurigakan, lubang-lubang ditambang dalam gelap, dan batuan dikumpulkan dalam kantong bersegel bertuliskan lambang sekte pasir hitam. Yang lebih mengejutkan, seorang utusan kerajaan tetangga terlihat keluar dari tenda mereka. Ah, gumam Abu Nawas, Zionis padang pasir ini tak hanya ingin menguasai tanah, tapi sedang bertransaksi pengaruh. Keesokan paginya,
Abu Nawas menghadap Raja Harun. Yang mulia, izinkan aku menjalankan misi rahasia, Operasi Unta Pincang. Unta Pincang! Ya, karena hanya unta pincang yang bisa menembus lubang pengawasan tanpa disangka sebagai mata-mata. Raja tertawa kecil. Apa rencanamu, Abu Nawas? Berikan aku 4 kepercayaan. Izin memakai pasukan unta tua. 2 penyair istana yang bisa menyamar jadi pedagang daging. Seorang wanita penghibur yang bisa menyanyi seperti kambing. Dan tentu saja, izin untuk memalsukan 1 surat kerajaan. Raja menggeleng-geleng sambil tertawa geli. Baiklah, asal tidak membuat kerajaan kita kehilangan kehormatan. Tidak, Yang Mulia, ujar Abu Nawas, justru kita akan mengajarkan mereka bahwa kehormatan lebih mahal dari tambang emas. Abu Nawas dan tim penyamarannya mendatangi markas sekte pasir hitam sambil berpura-pura sebagai rombongan badut keliling. Ia membawa kereta kecil bertuliskan, Sirkus Spiritualitas, menertawakan dosa tanpa dosa. Agoram keluar dari tendanya. Apa ini? Kamu Abu Nawas? Aku? Abu Nawas? Tidak. Aku adalah Ustadz Kolorijo, penyair keliling dari Oasis Selatan, kata Abu Nawas dengan logat kocak. Wanita penghibur menyanyikan lagu aneh. Kambing suci. Jilbab dari kapas, hatinya dari emas. Jangan kau curi tanah, karena nanti pingsan di atas batu cadas. Agoram mulai kesal. Namun karena warga setempat tertarik, ia membiarkan pertunjukan berlangsung. Sementara perhatian tertuju pada pertunjukan konyol itu, 2 penyair masuk ke tenda rahasia dan menemukan dokumen penting, kontrak pengiriman emas ke Kerajaan Utara, disertai rencana penggulingan raja melalui fitnah bahwa raja telah menjual tanah pada pedagang asing. Setelah membawa bukti, Abu Nawas memutuskan menggelar pengadilan pasir di tengah kota, disaksikan rakyat dan para penasehat kerajaan. Agoram, kata Abu Nawas, engkau datang ke kerajaan kami dengan jubah suci dan janji surgawi. Tapi yang kau bawa adalah tambang emas dan fitnah. Fitnah, itu fitnah. Agoram membentak. Abu Nawas melemparkan salinan kontrak di hadapan rakyat. Jika ini bukan bukti, maka unta pun bisa terbang dengan baling-baling lidahmu. Suasana hening. Agoram mundur. Namun ia mencoba satu siasat terakhir. Emas itu kami gali untuk umat manusia. Abu Nawas melangkah pelan ke depan. Jika benar kau menggali untuk umat manusia, mengapa tak mengundang para ilmuwan? Mengapa menyembunyikannya? Mengapa ada tanda tangan Kerajaan Utara? Mengapa tanah kami, yang sebelumnya disebut tandus, kini mendadak berharga saat ditemukan tambang di bawahnya? Kemudian, ia menancapkan tongkatnya di pasir dan berkata, tanah ini memang tak semegah surga, tapi di atas tanah ini, orang-orang hidup damai, bercocok tanam, berjualan kurma, dan menulis puisi. Jika semua itu kau gusur demi emas, maka kaulah pendusta sejati. Rakyat murka. Raja pun mengumumkan, sekte pasir hitam diusir dari wilayah kerajaan. Tanah barat akan dijadikan akademi penambangan, terbuka untuk semua bangsa yang ingin belajar, bukan mengklaim. Sekte pasir hitam bubar dan para pemimpinnya ditangkap. Agoram melarikan diri ke wilayah utara dan tak terdengar kabarnya lagi. Sementara itu, Abu Nawas diangkat menjadi penasehat kebijakan dan komedi nasional. Ia kini tak hanya menasihati kerajaan, tapi juga memimpin panggung tawa keliling di seluruh negeri. Bab 11, Tawa Abu Nawas di tengah kekuasaan. Suatu hari,
Seorang menteri baru bertanya pada Abu Nawas, "Bagaimana caramu mengalahkan lawan yang berilmu tinggi dan punya banyak sekutu?" Abu Nawas mengangkat secangkir teh dan menjawab, "Dengan ilmu yang lebih tinggi. Tapi jika mereka berbohong, cukup kirim 1 keledai, 1 gulungan peta, dan 1 lagu tentang kambing. Sisanya biarkan logika dan tawa bekerja." Menteri itu mengangguk bingung, tapi rakyat kembali tertawa. Dan begitulah, Abu Nawas, sang filsuf jenaka dari padang pasir, terus mengajarkan bahwa dunia ini memang penuh tipu daya, tapi di tengah kekacauan, masih ada ruang untuk akal sehat dan sebutir tawa. Meski sekte pasir hitam telah diusir, Abu Nawas merasa belum tuntas. Ia tahu, di dunia kekuasaan, ular sering mengganti kulit, bukan berhenti melata. Beberapa bulan kemudian, kerajaan menerima surat diplomatik dari kerajaan utara. "Kami ingin membeli tanah barat untuk didirikan pusat perdagangan bersama, demi perdamaian dan hubungan baik antara kerajaan." Abu Nawas membaca surat itu sambil makan anggur kering, lalu tertawa terpingkal. Ia berkata pada sang raja, "Yang mulia, ternyata ular tua tak lari. Ia hanya berganti sarang dan membawa koper proposal." Raja mengernyit. "Apa kau curiga ada hubungan antara kerajaan utara dan sisa-sisa sekte pasir hitam?" "Lebih dari curiga. Aku yakin mereka satu lemari, cuma memakai gantungan nama berbeda." Raja lalu memerintahkan Abu Nawas menyelidiki. Maka dimulailah penyamaran baru. Abu Nawas menjadi sultan dari negeri bernama Entahlah, dengan jubah ungu mencolok dan jenggot palsu sepanjang jubah tikar. Abu Nawas menyamar menjadi Sultan Entahlah bin entah siapa, datang ke markas dagang utusan kerajaan utara. "Aku mendengar kalian menjual tanah padang pasir penuh emas. Aku mau beli semuanya, termasuk gurun, matahari, dan kalau bisa sekalian suara angin." Para pedagang utara terkejut. "Maaf, siapa? Anda?" "Sultan Entahlah, saudara angkat dari Raja Angin Topan di Timur Laut. Aku ingin seluruh tanah barat. Tapi aku tidak percaya begitu saja. Aku harus lihat emasnya." Seorang pedagang tergoda. "Baiklah, tapi ini rahasia." Mereka pun menunjukkan lokasi tambang baru yang belum dilaporkan ke kerajaan. Di sanalah Abu Nawas menemukan fakta baru. Sisa sekte pasir hitam diam-diam kembali menyusup sebagai pekerja tambang dan pengebor. Kembali ke kerajaan, Abu Nawas meminta raja menyusun sandiwara baru, sidang akbar di tengah gurun, dengan panggung pasir dan hakim seekor unta bernama Hakim Tunggul bin Belalai, yang sebenarnya adalah unta tua yang dilatih mengenali suara kebohongan dengan meludah ke pelaku. Sidang digelar dengan pengawalan ketat. Di hadapan rakyat, Abu Nawas memanggil para pedagang dan sisa pengikut sekte pasir hitam untuk menghadap sang unta. Ia memberikan pertanyaan satu persatu. "Abu Nawas, apakah kalian tidak menggali tambang secara diam-diam?" Pedagang, "Tidak." Unta meludah ke wajahnya. "Abu Nawas, apakah kalian berniat menyerahkan tambang itu ke kerajaan secara sukarela?" Pedagang, "Tentu." Unta meludah lebih deras. Abu Nawas tertawa. Hakim Tunggul telah bicara. Raja Harun akhirnya membuat keputusan besar. Seluruh wilayah barat tidak dijual, tidak disewakan, tidak dipinjamkan, tapi akan dijadikan universitas pasir dan akal, tempat semua bangsa belajar menambang dengan etika, ekonomi dengan moral, dan politik dengan logika. Abu Nawas berdiri di panggung, memeluk unta yang masih meludah ke arah pedagang yang panik. Rakyat bersorak-sorai. Namun saat Abu Nawas berjalan pulang ke rumahnya di sore hari,
Ia menemukan sesuatu aneh. Di depan pintunya berdiri 3 lelaki bertubuh besar dengan jubah asing. "Apakah engkau Abu Nawas?" Bergantung siapa yang bertanya, jawabnya santai. "Kami diutus untuk mengundangmu ke tanah lain, untuk berdebat, dan jika kalah, engkau akan tinggal di sana selamanya." Abu Nawas tersenyum, menatap langit. Akhirnya, lawan yang sesungguhnya.